Wisnu Alamsyah, Ibnu Adi Permana, Iza Saputri, Hadiro Ibu, Farosi Zulfa, Hadiro Bu, Ayu, Zahra, Hadiro, Salimatu, Hadiro, Karina, Hadiro, Elsa, Hadir Ibu. Afaf, Hadir Ibu. Siti Nur Aminah, Dian, Hadir. Alhamdulillah ya hadir semua. Gimana nih, masih pada ngantuk gak? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Aku masih ngantuk, udah pada sarapan belum? Ayo. Aku belum sarapan. Kesiangan gak? Kesiangan. Kesiangannya tuh tadi malamnya begadang. Begadang ya? Ya. MBG. Oh, bener MBG. Nanti MBG masih yang bisa. Iya, betul. Ya udah nih, sebelum belajar supaya kita nggak ngantuk ya, Ibu punya ice breaking. Yang semut, gajah, cacing, ular. Jadi anak-anak dengerin ya. Kalau misalnya semut kecil, gajah besar, cacing pendek, ular panjang. Nanti iya. Ibu punya fotonya biar kalian gak bingung ya. Ya baik Ibu. Nanti ada nyanyiannya, kalian nyanyi ya sama ibu. Oke Bu. Dia mau menjadi nggak bisa. Saya mau. Kelihatan nggak kalau kayak gini? Kecil banget Ibu. Kecil banget ya. Ya namanya juga semut. Nah, Ibu. Semut. ikutin ibu ya. Nanti ibu tunjuk, yang ibu tunjuk harus jawab yang benar ya. Nah, nadanya gini. Semut, gajah, cacing, ular. Ular, cacing, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Gajah, gajah, cacing, 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 ular. Ular, gajah. Besar. Ya. Itu yang ngerti gak? Ya. Percobaan dulu. Kita nyanyi sambil tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3. Semut, gajah, cacing, ular. Ular, cacing, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Gajah, gajah, ular. Cacing, cacing, gajah, ular. Cacing. Panjang. Gini ya. Cacing panjang. Jadi kebalikan ya. Jadi kalau misalnya cacing pendek, jadi kita pendek. Pendek. Kalau misalnya ular kan panjang, berarti panjang. Ya, jadi kebalikan ya. Ucapan sama tangan itu nggak sinkron, oke? Kalian harus fokus. Tadi harusnya sinkron gitu. Iya. Ulang tadi ulang kan? 1, 2, 3. Semut, gajah, cacing, ular. Ular, cacing, gajah, semut. Semut, semut, gajah. Gajah, gajah, cacing, 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 ular. Ular. Cacing apa? Oke, kita sepakat ya yang nggak bisa jawab maju, oke? Oke. Berarti Zahra udah ini ya, udah nggak bisa main ya? Zahra maju. Ya, enggak. Zahra udah maju ya, ayo, itu mau cari korban lain. Ayo, 1, 2, 3. Semut, gajah, cacing, ular.
mau ngapain? Kamu Jawab ya, jawab. dong. Nanti ya jawab pretest. Iya, ibu mau pretest, tapi anak-anak yang lain kalau mau jawab gak apa-apa ya. Tapi izinin teman kalian yang di depan buat jawab duluan, oke? Oke, sekarang pretestnya itu ibu punya ini. Open the box. Oke. Kalian pilih box satu aja ya. Oke. Tadi siapa dulu pertama? Zahra ya? Zahra mau pilih box yang mana? Oke, 5 ya. Suka siapa? Kenapa ya ada barang yang harganya mahal tapi tetap laku keras? Ya karena Produksinya semakin oke, produksinya makin sedikit. Ada lagi yang mau jawab? Anak-anak yang lain? Kualitasnya bagus tuh. Oke, terus? ya karena kebutuhan. Oke, terus? Ada? Udah. Sekarang berarti bener banget ya, tepuk tangan dulu. Sekarang siapa? Iza ya? Iza mau yang nomor berapa? Mau 1? Yakin? Bom. Yakin 1? Oke, 1. Tirai. Jelaskan apa yang mempengaruhi kita jadi mau atau nggak jadi beli suatu barang. Yang pertama karena mahal. Ya. Yang kedua karena harganya tidak sesuai dengan harga. Kalian ada yang mau jawab? Oke, sabar. Karena pasaran. Pasaran. Oke. Iya. Yang satu maunya yang ini ya, yang jalan gitu. Iya. Ada yang jawab lagi? Udah. Oke. Karena tidak butuh-butuh banget. Tidak butuh-butuh banget, jadi bukan kebutuhannya. Iya. Oke. Sekarang Ayu mau yang box berapa? Nomor 4. Tirai. Nah, kalau kamu jadi penjual dan pembeli lagi banyak, kamu bakal naikin harga atau tetap. Terus kenapa? Iya. Kenapa? Mendapatkan Ya karena udah punya ada pelanggan. Oh, karena udah punya pelanggan tetap, jadi harganya mau naik katanya. Ada yang beda nggak pendapatnya? Sama. Sama ya? Biar naik haji Bu. Oh iya, benar haji. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu. Boleh duduk. Ini ada 2 box. Ada 2 box lagi. Mau buka nggak? Penasaran nggak isinya? Oke, tadi kan mereka bertiga maju karena emang dapat hukuman ya. Nah, yang bisa jawab 2 box ini dapat hadiah. Aku mau. Ibu buka nomor 2 dulu. Nanti kalian yang mau jawab langsung ya. Ibu tunggu 1 orang aja. Satu orang. siap. Kenapa makanan yang lagi viral biasanya harganya bisa jadi lebih mahal? Jelaskan. Iza. Lagi viral tuh jadi tuh peminatnya tuh Banyak. penasaran terus kayak pengen beli aja penasaran. Oke. Jadi karena harganya penasaran ya? Karena ikutan. Oke, sekarang box yang terakhir nomor 3. Cepet-cepetan nih. Kalau barang sedikit tapi yang mau beli banyak, apa yang terjadi di pasar? Elsa. Terjadi kelangkaan. Kelangkaan. Oke, bener ya. Jadi kalau misal barang di pasarnya banyak, pasti yang belinya kan juga banyak ya. Jadi bisa jadi langka. Oke. Hadiahnya. Hadiah buat Iza sama Elsa. Semuanya pasti sok dijam. Iza berapa? 3 enggak? 3 aja. Ya, satu aja. Iya. Bagaimana baiknya aja Bu? Ini buat Elsa ya. Satu lagi boleh nggak Bu? Ini buat Elsa. Ibu aku buat bagiin loh, bener nggak? Iya, nanti ibu juga bagiin ya. Oke. Oke. Jadi gimana sedikitnya, seru nggak? Seru ya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita mau bahas apa? Permintaan dan penawaran. Iya, benar. Jadi materi kita hari ini adalah permintaan dan penawaran. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak kalau misalnya kenapa sih kalau misalnya musim hujan gitu tiba-tiba harga cabai itu naik di pasaran? Ada yang tahu? Iya, terus? Karena kedepannya. Kedepannya kurang maksimal. Iya, karena kurang maksimal. Jadi proses produksi yang susah juga mempengaruhi harga di pasaran. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Apa itu? Biar kalian tuh nggak ngantuk. Peserta didik ini mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran serta mengidentifikasi
Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal nonton video. Siapa yang mau nonton video? Oke. Nonton ya. Iya. Simak baik-baik kalau bisa dicatat. Ya, Mulai Ibu. Aduh, buku IPS ku belum ada. Wah, ramai banget. Aku harus cepat beli sebelum habis. Loh, harganya naik, tapi aku tetap butuh buat belajar. Karena banyak siswa membutuhkan buku, toko kami menambah stok. Itu namanya penawaran. Aku beli satu buku IPS ya, Pak. Sekarang aku bisa belajar dan baik. Ini videonya, ayo kalian pada nonton nggak? Soalnya nanti di akhir, jadi aku bakal tunjuk satu orang buat berdiskusikan tentang video yang videoin. Oke, semua kalian bisa paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. nah gimana pada nyatet gak tadi? Ayo. Nyatet. Nyatet yang benar, nyatet. Nah, kita lanjut belajar ya. Di sini, jadi tadi yang di video yang kita ambil itu dijelaskan bahwa permintaan dan penawaran itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya emang siswa itu butuh banyak buku, butuh membeli buku, pasti siswa itu akan membeli. Nah, lanjut ke permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan ini adalah keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan untuk membeli dengan waktu dan harga tertentu. Sedangkan penawaran sendiri ini merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada kita selaku konsumen pada harga dan tempat tertentu. Lalu harga ini terbentuk ketika adanya penawaran dan permintaan terjadi. Lanjut. Nah, di sini permintaan. Jadi berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? Efektif. Ya, permintaan efektif itu yang disertai dengan kemampuan membeli atau daya beli. Ada yang bisa ngasih contoh? Jadi contoh permintaan efektif itu ketika memang siswa ini tadi yang sudah dijelaskan di video ya, siswa ini ingin membeli buku seharga 30.000 dan dia tuh emang sudah punya uang gitu, jadi dia bisa tuh untuk membeli buku tersebut. Nah, yang kedua ada permintaan potensial. Ini permintaan yang disertai dengan daya beli tapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Contohnya itu ketika tadi harga bukunya 30.000 nih, sedangkan Amel ini cuma punya uang 20.000. Nah, jadi Amel ini nunggu akhir bulan supaya ada diskon buku seperti itu. Nah, yang ketiga permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa tapi tidak disertai dengan kemampuan membeli. Jadi misalnya Amel ini mau beli buku ya, tapi Amel ini belum punya uang, jadi itu termasuknya ke permintaan absolut karena belum bisa ya, tidak disertai dengan kemampuan membeli. Nah, lalu tadi kan berdasarkan daya beli ya, sekarang berdasarkan jumlah konsumen dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama permintaan. Yang kedua absolut. Nah, permintaan individual ini permintaan atas barang dan jasa dari individu. Contohnya, ibu tuh punya laptop ibu rusak, jadi ibu tuh perlu laptop lagi. Nah, itu termasuk permintaan individu. Yang kedua permintaan absolut, jadi permintaan atas barang jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika tahun ajaran baru misalnya, siswa kan banyak membutuhkan seragam baru, buku baru, pulpen baru. Nah, itu termasuk permintaan absolut karena memang dibutuhkan oleh pasaran. Yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada berapa? 7. Yang pertama, harga dan jasa. Yang kedua, besar variasinya kapasitas penawaran. Yang ketiga, selera seseorang. Yang keempat, kualitas barang. Harga barang. Jumlah penduduk. Ramalan masa depan. Nah, anak-anak kalian tahu gak maksud dari ramalan masa depan itu apa? Nggak tahu. Ramalan masa depan tuh misalnya ada yang bilang nanti bulan depan harga beras tuh naik 10 kali lipat misalnya kayak gitu. Waduh. Nah, jadi kita tuh sebagai konsumen pasti buru-buru ya buat beli beras supaya nggak naik gitu. Soalnya kan bulan depan katanya naik ya. Jadi kita harus beli dari sekarang-sekarang. Nah, itu adalah ramalan masa depan yang mempengaruhi penawaran. Nah, lanjut ya.
faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada berapa? 4. Empat. Yang pertama biaya produksi. Produksi. Nah, biaya produksi ini tentunya mempengaruhi permintaan karena biaya produksi yang semakin mahal, permintaan juga kadang jadi. Yang kedua, pengembangan teknologi. Yang ketiga adalah harapan mendapatkan laba. Jadi harapan sebagai produsen mendapatkan laba itu juga tentunya mempengaruhi permintaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak abis ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Ice breaking lagi. Bagi hadiah. Nah, sekarang ini kita bakal main Game. game. Jadi anak-anak coba linknya dipencet sebelah kiri dulu.
habis main games kita ada ibu ada sedikit refleksi buat kalian. Nah, menurut kalian kalau misalnya lebih banyak lebih banyak sedikit apa yang terjadi dengan harga? Tadi apa aja? Apa kok? Boleh nggak? Iya boleh. Nah, jadi itu menurut saya itu harga akan naik karena barang yang dicari produksinya itu dikit, sedangkan yang membutuhkan barangnya itu banyak. Iya bener banget ya. Terima kasih ya Pak. Jadi kesimpulannya itu permintaan dan penawaran merupakan dua konsep utama dalam kegiatan ekonomi yang paling mempengaruhi terbentuknya harga di pasar. Jika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik. Namun jika penawaran meningkat sementara permintaan tetap, harga itu cenderung turun. Nah, jadi selanjutnya Ibu ada tugas buat minggu depan, yaitu kalian membuat mind mapping atau infografis tentang permintaan dan penawaran pada kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Nanti kirim ke Ibu ya.